Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi ya bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, pada video kali ini ya, saya akan berbagi terkait proses pembuatan bonsai anting putri ya. Untuk bonsai anting putri yang satu ini berbeda dengan bonsai kita yang lainnya ya, yang biasanya kita bikin formal informal. Dan untuk bahan ini agak sedikit ekstrim ya, kita bikin liukan di gerak dasar bonsainya ya. Nah pada video kali ini Sobat Bonsai kita akan lanjutkan tahapan proses pembuatan kerangkanya ya. Untuk kerangkanya ini sudah sampai ke mahkota ya, nanti tinggal proses pengelosan saja, dan nanti akan kita arahkan juga ya untuk tunas-tunasnya ini ya, kita akan bikin kerangka nanti. Oke Sobat Bonsai, langsung saja ya kita pruning supaya nanti kelihatan dari gerak dasar bonsainya. Oke Sobat Bonsai, ikuti dan simak terus videonya. Nah ini ya Sobat Bonsai ya, untuk gerak dasar batangnya ya, naik ke atas. Ini ada liukan di sini sampai ke atas ke mahkota. Nanti mahkota di sini ya. Ini mahkota. Kemudian nanti rencana di sini ada semi mahkota, di belakang ada juga, dan nanti rencana di sini juga kita bikin semi mahkota ya. Oke, langsung saja ya kita pruning ya bahan ini ya Sobat Bonsai. Kita pruning daunnya. Supaya nanti terlihat jelas ya untuk kerangkanya. Kira-kira nanti tunas yang kita pakai kita los. Yang kira-kira nanti memang tidak kita pakai kita buang nih. Untuk kondisi pohon ini subur ya Sobat Bonsai ya. Media tanamnya ini saya menggunakan pasir Malang. Saya campur dengan tanah subur ya. Tanah subur. Kemudian pupuk kandang. Dan ditambahkan dengan dekastar. Untuk proses pruning seperti ini memang kita harus sabar ya. Inilah asiknya bermain bonsai. Butuh kesabaran juga nih ketika kita melakukan perawatan daripada bonsainya. Untuk pruning kita usahakan menggunakan gunting seperti ini ya Sobat Bonsai, agar tidak merusak daripada mata tunasnya ya. Sebenarnya bisa saja ya kita langsung tarik seperti ini ya, tapi akan lebih aman kalau kita pruningnya dengan menggunakan gunting. Agar apa ya, agar tadi tidak merusak daripada mata tunasnya. Nah untuk anting putri sendiri ya Sobat Bonsai ya, bisa kita wiring ketika tunasnya ini sudah berubah kecoklatan seperti ini ya, berubah kecoklatan dan dia masih muda ya, jadi lebih
lentur saat kita arahkan nantinya. Jangan sampai terlalu agak tua juga ya, terlalu besar nanti malah dia gampang patah sobat bonsai. Patah ataupun rusak ya, kambiumnya rusak. Kalau sudah rusak, antik putri ini biasanya stuck dia. Jadi kita pruning itu ketika daunnya sudah tua ya, daunnya sudah tua, kemudian kita wiring ketika batang tunas-tunasnya ini sudah berubah kecoklatan. Nah, ini ya sobat bonsai ya, penampakan pohonnya setelah kita pruning. Nah, untuk antik putri sendiri sobat bonsai ya, mungkin teman-teman di rumah yang sudah pernah coba bikin liukan ekstrim seperti ini ya, untuk anting putri pasti lama sekali ya. Karena untuk anting putri sobat bonsai, kalau dia sudah rusak kayunya ya, sudah rusak kambiumnya karena apa namanya terlalu ekstrim menekuk atau terkena kawat ya, dia akan stuck ya, stuck dan tumbuhnya dia lama sekali. Jadi memang untuk membuat bahan dengan liukan ya, liukan ekstrim itu butuh ekstra kesabaran ya untuk anting putri sendiri ya. Beda seperti sancang ya, sancang atau waru itu masih aman ya, masih cepat. Tapi kalau untuk anting putri menunggu pemulihannya dia lama sekali ya. Nah, nanti mukanya kita bikin seperti ini ya dari sini ya. Nah, yuk sobat bonsai, langsung kita lanjut proses wiring ya. Kita wiring. Kita pilih nanti tunas-tunasnya. Yuk langsung saja sobat bonsai. Untuk anting putri ini nanti finishnya small nih ya sobat bonsai. Small ya, ini finish sudah ya. Ini nanti mahkota di sini ya. Ini kita buang. Oke. Oke sobat bonsai ya. Ini ya, sudah selesai kita wiring dan kita arahkan. Ini penampakan pohonnya ya. Ini dari belakang.
Ini dari depannya. Oke. Nah, nanti ini masih proses kita los ya. Yang masih proses kita los, kita suburkan lagi. Untuk pohon ini nanti rencana akan kita bikin banyak mahkota ya. Ini nanti kita bikin di sini semi mahkota ya. Kemudian di belakang sini juga ada semi mahkota ya. Ini rencana nanti kita bikin mahkota semu juga kecil di sini ya. Ini mahkota utama. Nah, untuk tipsnya ya, untuk pengawatan anting putri ya, untuk membuat liukan di anting putri, saya sarankan untuk dilakukan itu bertahap ya. Jangan langsung sekali pelintir ya kalau memang mau melintir ekstrim. Kita pelintir secukupnya dulu. Setelah 1 bulan nanti bisa kita pelintir lagi ya. Kalau udah 1 bulan dia udah mulai lentur ya, kita bisa lanjutkan pelintir lagi supaya nanti dia tidak terluka, tidak rusak ya. Kalau kambiumnya rusak, kayunya rusak, untuk anting putri dia penyembuhannya lama, pertumbuhannya dia akan stuck ya. Oke sobat bonsai, sedikit tips juga ya untuk sobat bonsai di rumah ya, untuk melakukan penekukan batang anting putri ya. Menekukan batang anting putri yang memang sudah besar ya, yang sudah tidak bisa lagi ditekuk dengan kawat, kita bisa melakukan program tekuk dengan ekstrim ya, seperti ini ya. Kita potong V ya, kita gergaji V. Oke, ini kemarin kita gergaji V ya, karena harusnya untuk cabang ini dia terlalu kaku ke atas ya. Kita tekuk dengan menggunakan kawat. Jadi ini kita lakukan proses gergaji V ya, kita tekuk dengan gergaji ya, dengan menggergaji cabang ini. Kurang lebih kita sisakan sekitar 30%. Kita potong sekitar 70%. Tapi dengan catatan ya, untuk kondisi pohon dia masih ngelos. Walaupun di atas pot, untuk anting putri aman ya. Ini masih terlihat sedikit bekasnya saja ya, tapi sudah menyatu sempurna. Tidak terlihat lagi ya kalau ini bekas potongan sobat bonsai. Nah, tips ini bisa sobat bonsai coba di rumah ya. Yang pasti untuk trik seperti ini aman ya, aman kita lakukan untuk anting putri. Memang dia sedikit stuck ya, lumayan lama stuck, tapi asalkan pohonnya dia masih ngelos, aman, kambium jalan seperti ini. Oke, kita lihat dari belakang tuh ya. Kemarin dari belakang ini dia terlihat ya bekas potongannya, tapi sekarang sudah hilang buat bonsai. Oh ya, untuk media ini saya menggunakan pasir malang ya. Pasir malang dicampur dengan tanah subur, kemudian ditambahkan dengan dekastar. Untuk media tanam ada saya uji coba sekitar 4 jenis media tanam ya untuk anting putri ya. Ada yang
pasir malang dicampur dengan tanah subur seperti ini. Kemudian ada full pasir malang, ada pasir malang saya campur dengan pupuk kandang. Kemudian ada pasir malang saya campur dengan pasir kali ya, pasir kali dan tambahan pupuk kandang. Hasilnya juga semuanya bagus ya, pertumbuhannya bagus. Nah, oke sobat bonsai ya, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan ini dapat bermanfaat untuk sobat bonsai di rumah. Sekian dulu sobat bonsai, salam hormat dan salam satu hobi.